dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Berdasarkan data UNESCO, Indonesia dalam literasi dunia berada di urutan kedua dari bawah. Hal tersebut sangat memprihatinkan. Hanya 0,001%, artinya dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Riset lain yang bertajuk World Most Literate Nation Rank yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 mengungkapkan bahwa Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Literasi menambah wawasan. Membaca adalah membuka tingkap-tingkap ilmu yang tersusun rapi. Dengan membuka lembar per lembar, memahami kata per kata, kalimat yang satu dengan kalimat yang lain akan membuka cakrawala berpikir kita. Wawasan yang kita dapat pun semakin luas. 2. Meningkatkan kemampuan berpikir. Bahan bacaan yang kita baca akan mengajak kita berpikir dari satu bahan ke bahan yang lain. Misalnya, kita membaca bagaimana membuat desain komputer. Pasti kita diajak untuk berpikir dan mencoba mengotak-atik komputer kita bagaimana cara membuat desain tersebut. Dengan membaca, wawasan kita akan semakin luas. Dan ketahuilah bahwasannya wawasan keilmuan kehidupan itu sangatlah luas dan tidak berpagar. Oleh karenanya marilah kita banyak habiskan waktu kita untuk membaca agar keilmuan kehidupan kita semakin banyak dan semakin luas. Dengan membaca juga kita akan lebih mudah memproteksi diri kita dari hal-hal dan berita yang berbau hoaks. Dengan kecerdasan literasi, kita dapat lebih memilah dan memilih mana bahan bacaan yang baik dan mana bahan bacaan yang tidak layak untuk dibaca. Bahan bacaan yang berkualitas dan bahan bacaan yang lebih layak tempatnya di tempat sampah. Itu semua bisa kita dapatkan lewat membaca. 4. Meningkatkan kemampuan menulis. Bagi sebagian orang, kemampuan membaca yang tinggi akan membentuk kualitas kepenulisan yang baik pula. Membaca karya yang diterbitkan dan ditulis dengan baik memiliki dampak yang nyata pada tulisan seseorang. Pasalnya, mengamati irama, aliran, dan gaya penulisan orang lain akan selalu mempengaruhi karya kita sendiri. Yang kelima, menambah kosakata. Tentunya orang yang pandai memiliki kosakata yang sangat banyak saat mereka berbicara. Bagaimana cara melatih memperbanyak kosakata? Tentunya dengan membaca buku. Semakin banyak buku yang kita baca, maka semakin banyak pula kosakata yang akan kita miliki. Karena setiap buku memiliki kosakata yang berbeda, dan buku juga memiliki kosakata yang luas yang dapat menambah wawasan kita dalam membacanya. Yang keenam, meningkatkan ingatan. Buku memiliki banyak komponen yang berbeda, alur cerita, karakter, dialog, dan pengaturan hanyalah beberapa di antaranya. Membaca mengharuskan kita menggunakan otot ingatan kita, otot jangka panjang. Melatih otak kita dengan cara-cara yang menantang secara mental dapat menyebabkan tingkat penurunan daya ingat yang lebih lambat. Manfaat yang ketujuh adalah meningkatkan konsentrasi. Pada saat membaca, kita akan berkonsentrasi pada satu hal. Dengan itu, kita dapat melatih untuk menghindari dari gangguan. Kemampuan ini juga dapat membantu kita saat mengerjakan tugas-tugas lain yang membutuhkan konsentrasi. Manfaat lain dari membaca sebenarnya masih sangat banyak. Untuk itu, marilah mulai saat ini kita mulai budayakan literasi lagi bagi mahasiswa. Karena sangat berperan penting dalam kelangsungan hidup mahasiswa dalam menempuh perkuliahan. Teknik Kejawara berbudaya literasi berintegritas cerdas untuk Indonesia peduli. Salam Teknika.